Untuk itulah kita harus sama-sama sadar, ayah bunda, sadness, ya, kesedihan, worry berlebih-lebihan, sampai nanti depresi, sampai nanti begitu agitasi gitu ya, gaduh gelisah. Ketika masa hamil berdampak pada penyakit keturunan dan kemudian hipertensi, penyakit jantung, penyakit neurobehavioral disease, sampai gangguan jiwa psikiatri, sampai obesitas, sampai diabetes, sampai gangguan lemak, ternyata diketahui adalah gangguan saat hamil, ibu hamilnya mengalami depresi dan ansietas. WHO sudah terbit publikasi, Allah ya Rob, ibu-ibu yang cemas, ibu-ibu yang barangkali jauh dari mengingat Allah akan melahirkan anak-anak yang attention deficit hyperactive disorder, anak-anak depresi, anak-anak cemas. Secara signifikan sudah dipublikasi. Masya Allah. Dan juga tidak terlepas dari ayah. Ketika ada penelitian tahun 2014 di Swedia secara epigenetika, ayah yang disetrum, buyut tikus berjenis kelamin laki-laki ya buyutnya, disetrum dan dibaui oleh wangi makanan asedofinon gitu ya. Dia menyimpan memori buruk dalam otaknya, kalau aku menyium wangi-wangian dari buah ini, kok badanku sakit. Dia kan nggak ngerti kalau dia disetrum. Si buyut tikus yang jantan nggak pernah curhat sama keturunan yang ketiga, bahkan yang keempat, karena sudah wafat. Tapi apa yang terjadi? Keturunan keempatnya ketika didekatkan buah yang sama, yang pernah memori buruk pada kakeknya, cucu yang cicitnya itu lari tunggang langgang. Ini penelitiannya valid dan reliable. Jadi kalau begitu ya Allah, seorang ibu, ayah yang otaknya terpenuhi dari hal-hal negatif ya, pasti akan sedikit banyak terturun secara epigenetika sains kepada generasinya. Jadi ayo kita untuk sehat anak cucu kita mulai dari otak kita ya. Jadi tadi lihat ya, usia 8 minggu saja 2 bulan sudah terbentuk sempurna. Terbayang kalau sudah 16 minggu, pasti sudah sempurna sekali. Dan ingatlah ketika seorang janin usia 8 minggu sudah sempurna. Jadi kalau ada gangguan syaraf, gangguan jantung, gangguan nggak punya kaki, gangguan bibir sumbik palat, itu di bawah usia 8 pekan. Jadi bukan nanti kita baru periksa ke dokter sudah hamil 5 bulan. Ibu akan missing periode karena sesungguhnya Allah menyiapkan jasmani seorang janin dalam kandungan pada kurang dari 16 pekan. Dan paling krusial 8 pekan pertama, time by time terjadi pembelahan pembentukan embrio yang sifatnya jasmani sangat-sangat luar biasa. Nah, untuk itulah konsep itu yang kita harus pahami ketika pembelahan sel demi sel, yang dibelah adalah DNA. DNA itu apa? Ternyata DNA itu adalah apa yang kita akan masukkan. 1% coding DNA, 99% non-coding DNA. Maksudnya apa, Dokter Meti? 1% sifatnya adalah jasmaniyah jasad, dan 99%-nya Allahu a'lam. Sudah diteliti di mana-mana, ada non-coding DNA, nggak tahu nih para saintis ahli genetika, luar biasa, yang membentuk seseorang itu terlahir ketika terjadi lahirnya generasi, bukan hanya faktor makanan, tapi kualitas hidupnya, diet makanan, apakah hidupnya sia-sia gitu ya, kemudian stres depresi orang tuanya, ini akan berdampak dalam proses lahirnya generasi yang akan dia lahirkan. Kalau ini semuanya berupa makanan yang tidak sehat, tidur yang tidak baik, istirahat tidak baik, perasaan emosional yang tidak baik, ini namanya non-coding ya. Sesuatu yang tidak kita perhatikan ini kita anggap nggak penting, padahal tahukah kita 99% faktor non-coding yang berkontribusi melekat kepada setiap anak cucu kita. Allah ya Rob.